Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, saya percaya kita semua hadir di tempat ini dengan semangat penuh, dengan excited untuk menerima lawatan Tuhan, amin. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan yang terbaik, kita mau buka hati kita mau menerima lawatan Tuhan, kita mau menantikan Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Barang siapa haus dan lapar, dia yang akan dikenyangkan. Amin. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita mau buka mulut kita mau angkat pujian kita mau sembah Tuhan kita mau naikkan syukur kita mau tinggikan Dia di tempat ini. Kami bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan, saat kami menyembah-Mu. Kau baik, Saat kami meninggikan yang baik. Haleluya, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya Yesus, hanya Engkau pribadi yang kami perlukan Tuhan. Kami menanti-nantikan Roh Kudus-Mu dicurahkan melimpah di tengah-tengah kami, mengalir dengan bebas, mengalir dan menjamah setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewati oleh kuasa-Mu Tuhan. Berkarya di tengah-tengah kami Yesus, berkarya di tengah-tengah kami. Hati kami terbuka di hadapan-Mu, hati kami terbuka dan kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau ya Roh Kudus. Oh Rabasikira la rabaya syakala ya rabaya sa. Puji bagimu, Inala rabaya syakala rabaya sa. padamu kami datang Tuhan, padamu kami bawa puji dan sembah. Haleluya Haleluya Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, hadir Engkau di tengah kami. Kuasa-Mu nyata di tengah kami. Saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan-Mu, Kau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut,
raba sikiara la raba kata kamakala ya raba ya sikiara la ya raba. Irala raba kasikiara la raba kawala ya raba ya sikiara ya raba. Saat kami bersatu menantikan hadir-Mu, merindukan Engkau. Engkau sendiri yang melawat setiap kami. Engkau sendiri yang memenuhi hasrat kami. Engkau sendiri yang memuaskan setiap kami, Tuhan. Iraba kawara la raba ya sikia wala raba ya syana la raba. Ira la raba ya sikira la raba ya syana la raba. Raba wala raba sikia la ya raba ya sande. Oh ya Roh Kudus, pribadimu, pribadimu, Kau manis di tengah kami. Kau yang manis, Kau yang lembut, Kau yang lembut mengalir. Iraba kawara la raba ya syaka wala ya raba ya se. Irawala raba kawara la raba nasiriki ala ya raba ya se. Oh ya Yesus, pribadimu yang rindu untuk ketemu dengan kami. Hadir-Mu di tengah kami, Holy Spirit. Sungguh indah, sungguh indah Engkau, Tuhan. Nikmati jamahan yang lembut, nikmati jamahan yang lembut. Tanggalkan segala pemikiranmu, tanggalkan segala bebanmu. Rindukan pribadinya yang manis dan lembut malam hari ini. Raba kawata sikia wala ya raba sikidala ya raba ya se. Ya Yesus, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. mari jemaat Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, Jamaah Yesus, kuasamu mengubah hidupku. satu yang
rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa
Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat dengan segenap hati. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini rindu kami. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait kasih-Mu yang melimpah Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah Kau hadir Tuhan. Entah kami rasakan atau tidak, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dengan iman kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan Roh Kudus. Dengan iman kami percaya Kau siap menjamah setiap kami Tuhan. Di tempat ini kami ingin ada selalu di hadirat-Mu Tuhan. Kau rindu kami ada dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa duduk dalam hadirat Tuhan.
Tapi dalam posisi menyembah, kita mau tetap menyembah. Rasakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Kita sudah meluangkan waktu malam hari ini. Jangan sia-siakan untuk kita tidak bertemu dengan pribadinya. Ini kami, Roh Kudus. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Roh Kudus rindu malam hari ini. Ku ingin tetap di sini. Biarkan ini menjadi doa kita. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Jangan terburu-buru dalam hadirat-Nya. Belajar untuk engkau merasakan. Belajar untuk kita merasakan hadirat Tuhan. Belajar untuk kita memandang muka dengan Dia. Abaikan yang lain. Tanggalkan semua masalahmu malam hari ini. Tanggalkan semua pikiran yang merintangi engkau malam hari ini. Tanggalkan. Hanya engkau dan Dia. Malam hari ini hanya engkau dan Roh Kudus. Jangan pedulikan orang di sebelah kiri kananmu. Hanya engkau dan Roh Kudus. Tanggalkan semuanya. Terus menyembah. Terus katakan sesuatu kepada Dia. Kau Allahku, Kau Allahku, oh Kau Allahku, Kau Tuhanku, oh Kau Allahku, Kau Tuhanku, Yesus, oh, Kau Allahku, Kau Allahku, oh, Kau Tuhanku, Kau penyelamatku, ya Roh Kudus, oh, Kau Allahku, tak pernah tinggalkanku, Roh Kudus, Kau Allahku. Tidak pernah Tuhan Kau tinggalkan kami. Yang ada kami selalu meninggalkan Engkau.
Tidak pernah Kau meninggalkan kami. Matamu selalu mengawasi setiap kami. Matamu melihat setiap kami. Tanganmu bekerja dalam hidup kami. Kau Allah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Oh, tak pernah Kau tinggalkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku. Bapak Ibu, malam hari ini mungkin renungkan, dalam masa-masa tergelap sekalipun, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin ada beberapa waktu yang lalu yang pernah engkau lewati, yang pernah engkau lalui. Masa-masa yang gelap. Dan ingat, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah yang setia. Sampai hari ini Dia setia. Sampai detik ini Dia setia. Sampai hari ini Dia menunggu. Dia mengetuk di depan pintu hatimu. Apakah ada orang yang mau membuka dan mempersilahkan dia masuk dan makan semeja sehidangan dengan dia? Roh Kudus mengetuk pintu hatimu malam hari ini. Apakah engkau akan bukakan pintu? Apakah engkau akan mempersilahkan dia malam hari ini? Kau pribadi yang luar biasa Tuhan Roh Kudus. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur malam hari ini engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami sambut engkau. Selamat datang Roh Kudus. Kau hadir di sini, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Thank you tim Praise and Worship, luar biasa. Oke, malam hari ini seperti tema yang sudah di-share oleh Bu Esther, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati nurani yang murni. Ya. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Mungkin bagi kita, orang Kristen yang sudah sering sekali mendengar, ya, sering mengerti dari hamba-hamba Tuhan, dari pengkhotbah-pengkhotbah, dari kata orang, ya, dari kata orang, atau mungkin kita membaca, kita tahu bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita secara pengertian. Secara pengertian. Kita tahu. Tapi malam hari ini saya mau bawa kita semua untuk lebih dalam lagi. Bukan hanya secara pengertian untuk kita ngerti. Ngerti itu baik. Ngerti itu harus. Tetapi bukan hanya sampai kita ngerti. Kita mengalami. Kita menjalani hidup bersama Roh Kudus. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau Bapak Ibu ikuti dari awal, sebenarnya doa 10 hari ini temanya itu berseri. Sampai hari yang ke-10 itu tema itu berseri. Dan memang kita waktu membuat tema ini, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus, dan saya juga nggak ngerti, kita di tim doa juga kaget bahwa itu bisa tiba-tiba berseri aja. Ya. Tiba-tiba ada hikmat dari Roh Kudus, ini semuanya menjadi berseri. Ya. Hari yang pertama ada Roh Kudus yang dijanjikan Bapa. Ya, yang dibawakan oleh Pak Thomas. Dan yang kedua, merindukan Roh Kudus dengan hati yang haus dan lapar. Kalau kita udah tahu Roh Kudus, kita mau rindukan Dia dengan hati haus dan lapar. Dan hari yang ketiga, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, kita tahu dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dan berikutnya, yang semalam, hidup yang diubahkan. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita berubah. Hidup kita pasti berubah. Tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus keluar dari gereja ini, kelakuannya tetap sama. Yang tadinya ngomel, tetap ngomel. Itu tidak mungkin. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin. Pasti ada yang berbeda. Pasti hidup kita berubah. Amin. Dan malam hari ini kita tahu setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus. Tidak hanya sampai di situ. Kita harus hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Belajar hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam hati nurani yang murni. Firman Tuhan kita akan buka di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Satu Korintus 3 ayat 16. Ya, kita akan baca. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Ini satu firman Tuhan yang biasa sekali kita dengar, sering kali diulang-ulang kita dengar. Nah, kebanyakan orang yang sering mendengar itu menjadi biasa. Kalau udah jadi biasa, tidak ada yang spesial. Malam hari ini kita coba endapkan firman Tuhan itu. Endapkan, baca pelan-pelan firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, kita semua ini. Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Ada yang spesial enggak dalam hidup kita? Ya. Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Bapak Ibu mungkin kalau belum menangkap isi esensi dari firman Tuhan ini, mungkin akan merasa, ya itu kan sudah sering dikhotbahkan. Tapi dengar baik Bapak Ibu, kalau malam hari ini kita benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan ini, kita akan tahu. Ya, tidak tahukah kamu? Paulus ngomong. Karena jemaat di Korintus dan jemaat-jemaat yang lain, bahkan sampai detik ini, banyak orang yang lupa. Banyak orang yang gak sadar. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Dan Roh Allah tinggal dalam kamu. Kalau orang paham satu ayat ini aja, kemanapun dia gak akan takut. Semalam saya diberkati sekali, kesaksian dari Pak Thomas Agung, saat dia ada di, siapa yang hadir semalam? Oh lumayan ya. Yang belum hadir saya akan, dia ngomong bahwa satu kali dia ada di mobil, dan di tengah salju dia mobilnya mati, dia kedinginan, dia ketakutan, dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kayaknya aku mati nih, gimana nih Tuhan, kayaknya aku mati. Dan Roh Kudus ngomong, kalau aku ada di dalammu, siapa yang bisa mematikan kamu? Itu menyentak roh saya. Kalau aku, Roh Kudus ngomong, kalau aku ada di dalammu, siapa yang bisa mematikan kamu? Enggak ada. Kalau kita pahami satu kebenaran ayat firman Tuhan ini, kita endapkan benar-benar dalam hati kita, enggak ada lagi yang namanya ketakutan. Tidak akan ada lagi yang namanya ketakutan.
tidak tahukah kamu? Paulus ngomong, tidak tahukah kamu? Bahwa kamu adalah rumahnya Roh Kudus. Disambung lagi di 1 Korintus yang sama. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, Bapak Ibu bisa buka atau catat. 1 Korintus 6 ayat 19. Ini beda pasal, tapi dalam kitab yang sama. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia ngomong cuman sekali. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadilah binatang. Jadilah ini. Jadilah ini. Dia ngomong sekali aja udah cukup. Dan itu semua jadi. Tapi kalau Alkitab, dalam kitab yang sama, diulang sampai 2 kali. Itu harus menjadi garis besar dalam hidup kita. Banyak orang yang lupa. Kita ini bait Roh Kudus. Rumahnya Roh Kudus. Rumahnya Roh Kudus. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus yang sudah hadir dalam hidup kita. Kalau kita kedatangan tamu, kalau kita kedatangan orang yang penting dalam rumah kita, apa yang kita mau lakukan? Apa? Persiapan ya pastinya ya. Beres-beresin rumah gitu. Ya. Apalagi kalau yang punya anak kecil kayak rumah saya, wow, itu benar-benar luar biasa. Bisa berantakan di mana-mana ya kan, bisa ini di sini, itu di sana, ya itu luar biasa. Saya kalau ke rumahnya Bu Esther tuh seneng gitu ya, nyaman gitu, selalu rapi, selalu bersih, itu keren banget Bu. Rumah impian buat saya. Ya, kalau ada tamu, siapa di sini yang ada tamu, udah biarin aja lah. Mau datang syukur enggak ya enggak apa-apa. Enggak mungkin kayak gitu dong. Benar kan? Ada tamu, apalagi tamu ini penting. Ya, tamu ini penting. Kita bersihkan rumah, sapu rumahnya. Ya, dilap-lap yang kotor-kotor. Dibersihkan. Dipastikan semuanya baik. Ya. Dipastikan semuanya itu benar pada tempatnya. Karena mau ada tamu. Ada pribadi yang lain. Pasti akan ada perlakuan yang berbeda. Ya. Kita ini tidak sendiri dalam hidup kita. Saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus 24 jam dalam sehari dan seumur hidup kita, Dia itu menemani kita. Dia menemani kita. Siapa yang di sini masih kadang kalau ngadepi masalah masih bingung? Walaupun gak ada yang angkat tangan, saya tahu, ya gitu. Banyak yang masih bingung. Karena kita nggak ngerti. Di dalam hidup kita ini ada tamu yang penting itu. Yang perlu kita sambut. Yang perlu kita perlakukan. Ya. Dan saat kita dipenuhi Roh Kudus, itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Kita berkenalan dengan Roh Kudus. Ya, hidup kita berkenalan dengan Roh Kudus. Ya, dia jadi tamu dalam rumah kita. Tapi apakah selamanya Roh Kudus jadi tamu dalam rumah kita? Nah, pertanyaannya itu tuh. Malam hari ini pertanyaannya adalah ini. Apakah selamanya Roh Kudus akan jadi tamu dalam hidup kita? Karena kalau tamu, dia tidak punya akses yang lebih.
Saya pernah membawakan doa pagi dan ada salah satu ilustrasi yang saya mau ceritakan kembali malam hari ini. Ada satu kali seseorang dia bertobat, dia menerima Tuhan Yesus, ya, dan Roh Kudus itu hadir dalam hidupnya dia. Dan ini digambarkan hatinya dia itu seperti rumah. Roh Kudus datang, ketuk pintu, shalom anakku. Oh Roh Kudus disambut, ya. Roh Kudus disambut, dipeluk. Dan benar-benar orang ini bahagia sekali. Di dalam rumahnya ada tamu yang namanya Roh Kudus. Dikasihlah, yang tadi saya sampaikan, dikasihlah tempat. Kasihlah rumah tuh di situ. Dikasihlah kamar di dalam rumah hati itu. Dikasihlah kamar di situ. Dikasih kamar, dikasih tempat yang enak, yang nyaman. Satu kamar aja. Di dalam rumahnya, rumah hati orang ini, itu banyak kamar. Ada kotak ini, ada kamar ini. Wow, pintunya banyak sekali. Siapa yang sadar bahwa hatinya itu banyak disekat-sekat pintu. Ada yang ditaruh di sebelah sini. Oh, ada yang taruh di sebelah sini. Dalam hati kita masing-masing. Itu ada yang sembunyi banget. Ada hal yang sangat sensitif. Tidak boleh diketahui orang lain. Ya kan? Enggak semua kita bisa terbuka kan dengan semua orang. Pasti ada pintu, ada kunci dan segala macam dalam hati kita. Dan Roh Kudus dikasihlah satu tempat di situ. Dan kita tahu bersama hidup ini tidak mulus, ya kan? Tidak semudah jalan tol. Iblis tetap ganggu dong, ya. Karena itu memang kerjaannya dia nggak punya kerjaan yang lain, ya. SOP-nya dia, job desk-nya dia memang mengganggu manusia. Itu udah kerjaannya dia. Jadi Bapak Ibu nggak usah kaget. Masalah itu nggak usah nggak usah diundang, dia akan datang. Ya, nggak usah kita tolak-tolak, dia tetap akan datang ke rumah kita. Dia akan ketok pintu itu. Wow, si iblis ketok, tok. Dibuka, halo katanya si iblis. Wow, langsung masuk itu rumah. Wow, diacak-acak rumahnya. Rumah hati itu diacak-acak, nggak karu-karuan. Berantakan semuanya. Yang tadinya rapi, semua pintu-pintu dibukain semua. Kecuali satu pintu, pintunya siapa? Pintunya siapa? Pintunya Roh Kudus. Enggak berani dia. Udah diacak-acak, udah gak karu-karuan. Si orang ini nangis. Tuhan, kenapa aku begini? Gitu. Kenapa begini? Hidupku kok sengsara banget. Ada Roh Kudus loh dalam hatinya dia. Sengsara banget Tuhan. Oh, menyedihkan hidupku, katanya begitu. Roh Kudus datang. Kenapa? Gitu. Ini tadi, Tuhan gimana sih? Tuhan kan udah ada di sini nih, di sini. Kok nggak bantuin? Kok nggak nolong? Semua nih Tuhan, diacak-acak semua. Ya tapi kamar ini enggak. Roh Kudus bilang, lah kok bisa? Ya karena dia nggak berani. Dia nggak akan berani masuk. Ya udah, gini Tuhan. Ini rumah ini kan ada 2 baris gitu. Ada bukan 2 baris, maksudnya 2 bagian. Sebelah sini saya kasih semua kuncinya. Saya tinggal yang sebelah sini. Diulangin lagi. Besok paginya, tok. Yang bukain orang ini. Yang masih hidup di dunia siapa? Kita kan. Yang ketemu orang, yang ketemu masalah siapa? Kita. Kita masih nginjek tanah, kita yang ketemu masalah. Buka, halo katanya dia. Wah, diberantakin lagi, diacak-acak lagi, dihancurin lagi. Sampai dia nangis, dia protes sama Roh Kudus. Ketok pintunya. Yang bagian sini sudah biasa, nggak berani. Gitu kan? Nggak berani. Sebelah sini.
Akhirnya dia bilang gini, Tuhan, ini kenapa kok hidupku selalu begini? Karena kamu gak mau nyerahin semuanya ke aku. Selama ini aku di dalam rumahmu, aku hanya sebagai tamu. Roh Kudus itu hanya jadi tamu. Bapak Ibu semua, mungkin di sini banyak yang sudah pernah menerima Roh Kudus. Yang kepenuhan Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Pertanyaannya yang Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Roh Kudus itu tamu ataukah Roh Kudus itu pemilik? Malam itu setelah orang ini nangis, akhirnya dia ngerti. Oke Roh Kudus, ini semua kunci, ini semua sertifikatnya, ini semua kepemilikan rumah saya, semuanya tak kasih. Saya enggak mau. Ini milikmu, bukan milikku. Dan Roh Kudus terima itu. Ingat ya, Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Enggak akan pernah memaksa. Orang kesurupan, ya, orang kesurupan itu iblis maksa untuk masuk. Tapi kalau Roh Kudus enggak akan. Kalau kita enggak terima, ya, kalau kita enggak buka hati, enggak akan masuk. Enggak akan bekerja dalam hidup kita. Dia pribadi yang sangat sopan sekali. Tidak akan bekerja dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkan dia bekerja. Ya. Dan seperti biasa, setelah semua dikasih, si orang ini dia dikasih satu tempat tersendiri oleh Roh Kudus. Seperti biasa, masalah dan iblis itu datang, ketok lagi. Waktu mau ngomong halo gitu kan. Si iblisnya waktu ngomong, sorry om, salah rumah. Katanya dia balik lagi. Gak berani. Yang bukain siapa tadi? Roh Kudus. Sorry om, salah rumah katanya. Gak akan berani. Itulah kenapa Bapak Ibu semua, kita ini masih stres, kita ini masih takut, kita masih punya banyak hal yang kita pergumulkan dalam hati kita. Karena kita tidak serahkan semuanya sama Roh Kudus. Kita harus hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Dan dia bukan tamu dalam hidup kita. Dia harus jadi pemilik. Roh Kudus gak minta banyak. Tuhan gak pernah minta banyak dalam hidup kita. Dan dia gak pernah minta yang aneh-aneh dalam hidup kita. Dia gak pernah minta hal yang ini yang tidak bisa kita lakukan. Dia tidak pernah meminta hal yang jauh yang tidak bisa kita capai. Yang dia minta cuma satu. Seluruh hidupmu. Seluruh hatimu. Dia mau jadi pemilik. Bukan jadi tamu dalam hidup kita. Dia mau jadi tamu. Dia jadi pemilik dalam hidup kita. Dia nggak mau jadi tamu. Dan malam hari ini, kita mau renungkan kebenaran ini. Sebenarnya hidup kita di mana sih? Ya. Hidup kita di mana? Semalam saya sempat ngomong di mimbar ini. Saya sempat sampaikan di mimbar ini. Kenapa ada tema welcome Holy Spirit? Apakah Roh Kudus itu belum datang? Enggak. Roh Kudus itu sudah hadir. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus itu ada di bumi ini. Roh Kudus sudah ada. Tapi kenapa temanya welcome?
Karena banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyambut Tuhan sebagaimana mestinya. Ini yang jadi pesan Tuhan. Karena saya mendapatkan tema ini, tim doa mendapatkan tema ini, itu pun kita berdoa. Banyak anak-anak Tuhan di sini. Saya nggak ngomong yang di luar biarin di luar. Mereka punya ininya sendiri, tempatnya sendiri. Tapi di sini, karena saya berdoa di tempat ini, saya minta kami di tim doa meminta tema yang dari Tuhan. Banyak orang-orang di sini, anak-anak Tuhan di sini, yang tidak menyambut Roh Kudus sebagaimana mestinya. Kita perlakukan Roh Kudus itu cuman sebagai kuasa yang bisa bikin orang gemeter-gemeter. Yang bikin orang tumbang. Yang bikin orang begini. No. Dia jauh lebih dari itu. Dan dia bukan tamu. Kalau tamu, hari ini berkunjung, besok bisa pulang. Kalau tamu, nggak mungkin nginep. Nginep boleh, tapi kan ada batas waktu. Roh Kudus bukan tamu. Dia mau jadi pemilik. Apakah malam hari ini kita mau mengizinkan dia jadi pemilik? Itu tidak bisa dijawab. Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab itu sendiri. Harganya, saya bilang ya, harganya enggak murah. Harganya tidak murah. Kalau Roh Kudus jadi pemilik, harganya mohon maaf tidak murah. Perkataan kita dikontrol, tindakan kita dikontrol. Oleh siapa? Roh Kudus. Gak murah, Bapak Ibu. Itulah kenapa di kitab Yehezkiel itu ada sungai yang mengalir dari bait suci. Nabi Yehezkiel disuruh masuk sebatas mata kaki. Diukur lagi, masuk lagi sebatas lutut. Diukur lagi sepinggang. Diukur lagi tenggelam. Kita mau tenggelam atau tidak, itu tergantung dari kita. Dan harganya, saya mau ngomong jujur, tidak murah. Mahal. Seluruh hidup kita dikontrol oleh dia. Tapi, Bapak Ibu, hidup kita menjadi hidup yang sangat luar biasa. Ketakutan, kekhawatiran, ya, hal-hal yang menghantui hidup kita, hilang semua. Kenapa? Kita tenang. Ada Roh Kudus yang temenin saya. Siapa selama ini yang merasa hidupnya sendirian? Jawab aja dalam hati. Angkat tangan dalam hati aja. Ya kan? Ngerasa hidupnya sendiri. Padahal ada orang nih banyak begini. Tapi ngerasa dia sendirian. Ngadepin masalah. Kalau bingung. Bingungnya sama siapa? Sendiri. Mau cerita sama siapa? Sama suami? Sama istri? Terkadang enggak bikin solve masalahnya, malah tambah bingung. Benar? Tambah bingung. Tapi kalau hidup kita mau dikontrol oleh Roh Kudus, luar biasa. Berbeda. Ada masalah, tetap. Bukan enggak ada masalah, tetap. Tapi kita bisa tenang. Kenapa? Ada Roh Kudus. Yang bukain pintu siapa? Roh Kudus. Kita bisa rileks. Orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus, tenang hidupnya.
Orang kalau geruduk sana, gerubuk sini, ke sana nggak jelas, ke situ nggak jelas. Dia nggak ngerti apa yang Roh Kudus mau. Kalau Roh Kudus, kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup kita aman, tenang, nyaman. Dan memang harganya mahal. Malam hari ini kita akan belajar 2 hal. Saya akan cepat aja. Ada 2 hal. Apa yang kita lakukan supaya Roh Kudus itu betah dalam rumah kita? Benar kan? Siapa yang mau Roh Kudus gak betah dalam rumah hati kita? Enggak ada pasti. Enggak ada. Kita mau Roh Kudus betah. Nyaman. Oh, ternyata aku tinggal di rumah ini. Enak ya. Ternyata anakku yang ini tuh, wow. Kalau aku sama dia, kita begini, bestie katanya. Iya kan? Kalau aku sama anakku yang itu, bestie banget. Kita maunya kan gitu kan? Hal yang pertama, rumah kita itu harus disebut rumah yang penuh dengan ketaatan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kalau Roh Kudus, ya, sekali lagi Bapak Ibu, sekali kita ambil keputusan untuk Roh Kudus jadi pemilik, hal yang pertama yang kita lakukan apa? Taat. Enggak pakai kompromi, enggak pakai ini, enggak pakai babi bu. Mau? Yes. Siap? Siap Tuhan. Jangan ke sana. Siap. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Tapi mau enggak? Mau. Jangan dikira hidup kita berjalan bersama Roh Kudus itu bisa ngerti semuanya. Roh Kudus akan latih iman kita ke situ. Tuhan, itu kan begini-begini Tuhan. Itu kan daerahnya begini Tuhan. Saya harus gimana? Ke situ. Siap. Kita udah, waduh gimana ya ntar ya. Tapi kita dilatih untuk percaya. Contoh, memberi. Tuhan, aku aja butuh duit. Ya itu masih ada berapa? Masih segini, beri. Saya tuh beberapa kali itu benar-benar Roh Kudus tuh tahu aja kalau kita baru punya duit gitu. Dia ngerti aja kalau kita baru aduh dapat bonus gitu dari kantor. Kok ngerti aja. Padahal Roh Kudus itu kan nggak ngelihat rekening saya gitu kan. Tapi kok ngerti aja dia bahwa saya ini punya duit gitu. Satu kali saya nyembah gitu kan di gereja. Saya tuh baru ini mau doa berkat gitu. Ada saya dengar suara ada orang nyanyi. Aku bilang, oh nggak kenal saya sebenarnya. Secara pribadi saya nggak kenal. Tapi saya tahu ibu itu. Suaranya bagus ya ternyata ibu itu. Aku bilang sambil ngelirik begini suaranya bagus ya. Gitu. Saya nyembah lagi, saya mengangkat tangan. Berkati dia. Saya langsung, saya bilang gitu. Ya Tuhan, berapa Tuhan? Angkanya A. Siap. Tuhan kok ngerti aja ya. Aku punya duit ini masih tinggal segini-segininya kok ngerti gitu loh. Saya bilang, siap Tuhan. Tapi kan saya gak kenal. Saya lewat seorang teman yang bisa saya percaya, saya berikan. Dan memang benar ibu itu hari-hari itu sangat membutuhkan. Dan itu jadi berkat dalam hidupnya dia. Saya tahu dari teman yang memberikan. Saya bilang tolong keep. Bukan dari saya. Dan itu jadi berkat. Ya, jadi bersama Roh Kudus, rumah hidup kita itu disebut rumah ketaatan. Taat
Udah nggak ada. Ke depan, siap. Lompat, siap. Nah. Jalan, siap. Doain itu, siap. Iya. Saya pernah ada beberapa orang, di awal-awal saya bilang, waduh kenapa harus saya Tuhan. Saya doain kalau mungkin doain si ini gitu nggak apa-apa Tuhan. Saya bilang ini kan mungkin ini jemaat gitu kan. Lah ini yang saya doain, yang Roh Kudus bilang ini kamu, ini ada pesan Tuhan begini. Lah ini pemimpin ya Tuhan, saya bilang. Kenapa harus saya gitu loh. Cari orang lain, carilah Bu Esther, saya bilang gitu. Atau kenapa harus saya Tuhan? Roh Kudus cuma ngomong, mau atau enggak? Saya cuma bilang, siap. Itu harga. Itu harga. Saya pernah, ya entah Pak Thomas ingat atau enggak, saya pernah habis saya WL, ibadah minggu biasa. Saya WL gitu, habis WL dia mau doa berkat, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, doain. Ya ampun Tuhan, ini kan gembala sidang, saya ini siapa? Doain. Ini ada pesanku, ngomong seperti ini. Saya bilang, siap Tuhan. Harganya enggak murah, mahal. Tapi kalau kita mau hidup mengikuti, taat sama dia. Di dunia ini, gak akan ada yang mengalahkan kita. Siapa yang mengalahkan dunia ini? Yaitu iman kita. Orang-orang Kristen itu hidup lebih daripada kok gak ada suara ya? Kita akan hidup lebih daripada pemenang. Cuman kadang, saya ngelihatnya kadang ya, lemes orang Kristen itu. Karena gak ada Roh Kudus. Bukan gak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya ada, tapi jadi tamu terus. Tamu terus. Berpuluh-puluh tahun tetap jadi tamu terus. Gak pernah dikasih tempat. Gak pernah dikasih waktu. Gak pernah dikasih kesempatan untuk bekerja. Hidup kita itu seperti, sebenarnya kita tahu kok. Sebenarnya kita tahu. Roh Kudus itu kasih tahu dalam hidup kita. Kalau kita melakukan hal yang salah, Roh Kudus akan ingatkan dalam hati kita. Benar? Betul? Ada rasa gak enak di sini nih. Siapa yang ngalami? Siapa yang pernah ngalami? Ada rasa gak enak. Oh gak banyak ya ternyata ya. Gak banyak ternyata ya. Gak banyak loh ternyata loh. Kalau kita mau melangkah ke sini, ternyata langkah kita itu salah. Ada perasaan gak enak dalam hati. Siapa yang ngalami? Gak banyak. Ya Tuhan tolonglah anak-anakmu ini. Gak banyak. Kalau kita mau melangkah, di dalam hati ini kadang mau ngomong aja. Wah saya udah jengkel sama bapak ini. Saya akan runcingkan senjata saya. Saya akan ngomong yang paling pedes. Itu udah mau punya niat begitu aja. Roh Kudus langsung, aduh. Di dalam ini nih, gak enak. Tapi kalau kita udah biasa ngelanggar lampu merah, itu kan kayak peringatan ya, lampu merah stop gitu. Tapi kalau kita udah biasa langgar, pertama kali ngelanggar, aduh deg-degan, ada polisi gak ya gitu. Siapa tahu saya difoto, sekarang kan ada apa namanya, foto yang otomatis itu apa sih ya, etle ya. Itu yang otomatis itu kan, ada itu. Kena enggak ya gitu. Pertama kali ngelanggar, aduh masih deg-degan. 2 kali, lah kemarin juga gak apa-apa. 3 kali, gas terus. 4 terus, 5 terus, 10 kali, berkali-kali. Sudah gak kerasa Bapak Ibu. Udah gak kerasa sama sekali, tebel. Udah. Hati kita udah kuat. Kuatnya apa?
kuat ngelanggar. Tebel sama Roh Kudus, susah. Kalau orang Jawa bilang, wes angel, yang jenis ini angel katanya. Iya kan? Angel jenis ini. Sudah tebel. Udah susah. Dibilangin juga udah susah. Lu kan ada Roh Kudus. Iya, saya orang Kristen. Angel. Dibilangin susah. Orang yang paling susah dibilangin itu, orang yang ngerasa ngerti, ngerasa pinter, itu paling susah. Susah. Dia gas terus, lampu merah, hajar terus, nggak ada stop. Tiap kali nggak ada stopnya. Dan itu membuat hati kita menjadi bebal. Seperti yang dialami Saul. Saul hatinya bebal. Dia bebal. Saul hatinya bebal. Sampai dia nggak kerasa roh Allah sudah meninggalkan dia. Samuel bilang ini langgar. Samuel suruh ini langgar. Diperintahkan ini langgar. Terus dari orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang rebah dalam roh. Itu salah satu orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus secara fisik di perjanjian lama, dan dia mengalami hadirat Tuhan, manifestasi Roh Kudus, manifestasi Roh Allah, dia rebah, dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Allah. Dan apakah Saul ini termasuk dalam golongan nabi? Banyak orang yang menjadi itu, ada kalimat seperti itu. Apakah Saul menjadi golongan nabi? Apa Saul ini juga nabi? Dan sampai hidupnya karena gas terus, lampu merah, diterabas terus. Udah. Hidupnya ditinggalkan oleh Roh Allah. Mulai roh jahat mampir. Merusak hidupnya. Sampai endingnya apa? Bunuh diri. Jadi peringatan buat kita. Itu jadi peringatan buat kita. Belum tentu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini tidak bisa mengalami seperti yang Saul alami. Kalau dia tidak menjaga hubungan dengan Roh Kudus setiap hari. Kalau Roh Kudus itu hanya jadi tamu, hidupnya akan seperti Saul. Yang kedua, yang terakhir. Selain rumah ketaatan, hidup kita rumah penyembahan. Rumah penyembahan. Ya. Rumah penyembahan. Mazmur 51 ayat 13. Ya. Tadi kita membicarakan tentang Saul, sekarang membicarakan tentang Daud. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud itu ngerti banget. Dia ngeliat Saul itu mertuanya dia. Dia lihat orang yang ditinggalkan Roh Kudus, hidupnya sengsara sekali. Kerasukan roh jahat. Hidupnya sampai Daud itu harus bermain kecapi supaya roh jahat itu keluar. Tapi kalau Daudnya nggak ada, masuk lagi. Dia lihat itu semua. Dan satu pernyataan Daud, dia bilang, jangan ambil rohmu yang kudus ini Tuhan. Aku gak mau. Jangan ambil rohmu yang kudus ini. Dan di perjanjian baru pun, ya, di perjanjian baru pun sebenarnya ada ayat
yang dalam tanda kutip sepadan dengan ayat ini. Di Efesus 4 ayat 30. Ya, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah, Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, Daud itu adalah orang yang membangun bait Allah secara fisik ya. Dia yang punya ide, dia yang bawa tabut Allah itu. Dia yang cari tabut Allah itu. Hidupnya, sepenuh hidupnya itu didedikasikan untuk Tuhan. Hartanya pun diberikan sebagai sumbangan untuk membangun bait Allah. Kecintaannya, penyembahannya, persembahannya kepada Tuhan itu luar biasa. Enggak perlu diragukan. Dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, malam hari ini saya tidak akan panjangkan. Saya enggak akan panjangkan, saya minta tim Present Worship bisa bantu saya. Ada dua hal. Apakah kita mau Roh Kudus betah dalam rumah hidup kita? Apakah Roh Kudus itu tamu dalam hidup kita? Atau Roh Kudus itu pemilik hidup kita? Keputusan itu kembali kepada kita. Kita mau malam hari ini kita sambut Roh Kudus dengan layak. Sambutan yang sebenarnya. Dan tempatkan Roh Kudus bukan hanya jadi tamu dalam hidup kita. Biarkan dia jadi pemilik dalam hidup kita. Dia akan tinggal betah dalam rumah hidupmu, rumah hatimu. Kalau engkau perlakukan Roh Kudus dengan penuh ketaatan, dengan penuh penyembahan. Amin, amin. Maha kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Sambut dia malam hari ini, Roh Kudus. Roh Kudus. Kami menyambutmu, Roh Kudus. Kami memberikan tempat yang pantas untuk Engkau. Tempat yang seharusnya untuk Engkau, ya Roh Kudus. Allah Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Kami buka hati kami, Tuhan Roh Kudus, malam hari ini. Kami izinkan Kau menjadi pemilik dari hidup kami malam hari ini, Tuhan. Allah Maha
kuasa, penuh kasih anugerah. Selamat datang di sini. Beberapa saat yang lalu, ketika saya berdoa mempersiapkan hal ini, apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya benar-benar Tuhan, apa yang Engkau mau? Dan Roh Kudus mengingatkan hal yang tadi. Di tempat ini banyak orang yang tidak mau diajak tenggelam bersama Roh Kudus. Kita puas kalau kita cuma main air sebatas mata kaki. Kita puas kalau kita bermain air sebatas lutut. Karena orang yang tenggelam itu tidak pernah enak. Kita nggak akan ngerti kemana kita akan dibawa. Tapi percayalah malam hari ini, saat Roh Kudus membawa hidup kita, saat kita mau tenggelam bersama Dia, hidup kita pasti akan diubahkan. Hidup kita akan berubah. Hidup kita akan naik terus dan naik terus dan naik terus. Tidak akan pernah turun. Segala masalah dapat kita atasi karena ada Roh Kudus. Malam hari ini saya cuma mengikuti apa yang Tuhan sampaikan. Saya mau menantang Bapak Ibu Saudara. Saya enggak, mungkin malam hari ini saya belum tahu apakah kita akan maju atau enggak. Cuman apakah kita mau masuk lebih dalam? Apakah kita mau Roh Kudus menjadi pemilik dalam hati kita? Malam ini keputusan itu harus dibuat. Ya atau tidak. Roh Kudus malam hari ini melihat setiap keputusan hati kita. Apakah kita izinkan Dia menjadi pemilik hidup kita, ataukah hanya tamu dalam hidup kita? Jika Bapak Ibu yang mau, jika Bapak Ibu bersedia dan mau mengizinkan Roh Kudus menjadi pemilik, mari kita angkat tangan kita. Saya tidak minta Bapak Ibu menoleh kiri dan kanan. Keputusan ini keputusan pribadi. Bukan keputusan untuk menerima Yesus atau apapun. Tapi malam hari ini keputusan itu Bapak Ibu harus buat. Keputusan ini adalah kita mau Roh Kudus menjadi pemilik sepenuhnya dalam hati kita. Dan saya minta Bapak Ibu yang mengangkat tangan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Roh Kudus, selamat datang di sini. Taruh tangan Bapak Ibu di dada, tangan kirimu di dada, tangan kananmu mengangkat tangan. Katakan, Allah Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang. Tunjuk dadamu. Selamat datang di sini ya Roh Kudus. Oh Roh Kudus, selamat datang di
dadamu. Izinkan dia Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus menjadi pemilik sepenuhnya hidupmu. Allah Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, selamat datang di sini. Ini keputusan pribadi Bapak Ibu semua. Engkau sendiri yang mengucapkan doa ini. Engkau sendiri yang berkomitmen dengan Roh Kudus. Biarkan dia punya tempat di hatimu. Biarkan dia jadi pemilik hatimu malam hari ini. Selamat datang di sini. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang Roh Kudus. Kami sambut Engkau. Persilahkan dia masuk ke dalam hatimu. Berikan kunci-kunci itu kepada Roh Kudus malam hari ini. Berikan. Kalau engkau memutuskan malam hari ini untuk memberikan seluruh kepemilikan hatimu kepada Roh Kudus, berikan saat ini. Saya ingatkan Bapak Ibu, harganya tidak murah. Harganya bukan sembarangan. Biarkan Roh Kudus menjadi pemilik tunggal dalam hatimu. Malam hari ini waktunya. Malam hari ini saatnya. Tentukan pilihanmu. Ini kami Roh Kudus. Ini kami Roh Kudus. Engkau lihat anak-anakmu yang membuka hati, yang menyerahkan hidupnya, yang menyerahkan semua kunci-kunci kehidupannya, semua keinginan, semua cita-cita, semua yang kau rindukan, semua yang menjadi keinginanmu, semua hal yang membuat kamu enak, serahkan semua sama Tuhan. Semuanya. Semuanya. Komitmen pribadi. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi dengan Roh Kudus. Kita ambil waktu, Bapak Ibu bisa berdoa pribadi dengan Roh Kudus. Komunikasi pribadi dengan Roh Kudus. Katakan, Tuhan Roh Kudus, ini hatiku, ini hidupku. Mulai malam hari ini Tuhan, mulai malam hari ini Tuhan, aku berikan semuanya. Aku berikan semuanya. Aku tahu jalannya tidak akan mudah Tuhan, tapi tuntun aku. Aku mau Tuhan Roh Kudus, jalannya tidak akan mudah. Aku tahu Tuhan,
Akan ada jatuh bangun di depan sana. Tuhan Roh Kudus, pegang tanganku. Aku mau Tuhan Roh Kudus. Aku mau. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Ini kami Tuhan malam hari ini. Ini kami. Saya diingatkan Tuhan malam hari ini. Ada beberapa di antara Bapak Ibu semua yang saat ini seakan-akan mengalami jalan yang buntu. Nggak ngerti harus jalan kemana. Mentok semuanya. Mentok semuanya. Bapak Ibu mencari jawaban ke kiri, ke kanan, ke orang-orang. Semuanya mentok. Semuanya tidak ada jawaban. Tidak ada pintu yang terbuka. Sadari bahwa itu karena terlalu banyak kita melanggar peringatan-peringatan dari Roh Kudus. Maka hidup kita mentok. Kita nggak ngerti harus berjalan kemana. Malam hari ini serahkan hatimu sama Dia. Katakan, Roh Kudus, aku nggak ngerti. Jujur. Roh Kudus tinggal di hati nurani yang murni, yang jujur. Orang yang jujur ada di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada dalam hatinya Tuhan. Jujur. Aku gak ngerti Tuhan jalannya harus kemana lagi. Tapi aku mau Tuhan Roh Kudus, Kau yang ambil alih. Aku percaya. Entah malam ini, entah besok pagi, entah minggu depan, entah tahun depan, tapi aku percaya malam hari ini saat aku serahkan hatiku kepadamu, semua hal itu akan terbuka di depanku. Semua pintu-pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus. Semua pintu-pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus. Karena aku percaya, aku serahkan hidupku kepada Roh Kudus malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Roh Kudus, Selamat datang di sini. Roh Kudus, selamat datang di sini. Allah Maha Kuasa, penuh kasih anugerah, selamat datang di sini. Allah Maha Kuasa, Allah. Saya minta Bu Esther bisa menutup malam hari ini doa kita dan sekaligus mendoakan berkat bagi kita. Inilah undangan kami Tuhan, biar Engkau ada di tengah-tengah hati kami. Engkau tinggal di dalam tengah-tengah hati kami Tuhan. Haleluya.
kuasai kehidupan kami Tuhan. Kami akan mendedikasikan hidup ini untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tinggallah senantiasa di dalam hati kami. Kami perlu Engkau. Kami tidak dapat hidup sendiri tanpa Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan hidup ini kepadamu saja, untuk dikuasai, untuk dipimpin, untuk dituntun oleh Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kehidupan ini boleh menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang baik. Haleluya. Kami buka hati kami untuk Engkau senantiasa tinggal di dalam hati kami. Terima kasih. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati buat Pak Heru yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau terus membukakan rahasia-rahasia firman-Mu supaya kami semakin mengerti Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hati ini Tuhan dipenuhi dengan firman dan Roh-Mu saja. Haleluya. Haleluya. Tak ada perkara yang lebih indah lagi kecuali Roh-Mu dan firman-Mu ada di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berdiri tegap senantiasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Kami sangat diberkati. Kami boleh mengerti. Kami boleh dikuatkan pada malam hari ini untuk kami terus ada di dalam, oh Tuhan, di dalam kuasa-Mu saja. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Sertai kami Tuhan, tibakan dengan segala selamat di rumah kami. Haleluya. Dan Tuhan akan kembalikan kami besok. Oh Tuhan, untuk kami kembali. Oh Tuhan, untuk kami kembali. Oh Tuhan, untuk kami kembali beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, untuk kami berdoa kembali, sehingga kuasa-Mu benar-benar mengalir dan mengalir terus menerus di dalam hidup kami ya Tuhan. Menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat yang dari Allah, biarlah berkat yang dari Allah senantiasa melimpah buat kita semuanya. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani melimpah buat kami semuanya. Dan kami tahu berkat jasmani akan mengikuti kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang dari Allah Roh Kudus mulai hari ini dan seterusnya buat saudara dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam. Sampai besok kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan memberkati.